Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita khususnya di channel yang akan membahas tentang BPMA. BPMA ini dari Om Ali ya, foundernya. Dan kita akan gimana sih kita mau menerapkan dengan indikator-indikator lainnya. Bisa nggak? Ya bisa saja gitu. Kali ini kita akan kolaborasi dengan teknik dari materi community, di mana kita akan membahas tentang cara mengkonfirmasinya gimana, cara meyakinkannya gimana. Itu yang menjadi bahasan tentang teknik BPMA ini. Terkadang kita bingung, terkadang kita takut, ya itu lumrah-lumrah saja ya, namanya kita juga baru belajar gitu. Tapi yang namanya belajar jatuh bangun itu pasti, cuman kita harus jangan putus asa, kita harus coba dan coba dan coba. Gagal itu pasti, tapi sukses atau tidaknya itu adalah suatu kemungkinan yang besar. Kalau kita bisa melewatkan kegagalan itu, insya Allah kita akan suksesnya di masa mendatang. Oke, kita langsung saja. Kita bahas khususnya ini tentang re-entry. Bisa re-entry setelah CSHK, bisa re-entry setelah momentum. Itu kunci dari BPMA ya. Entry yang paling selamat. Tapi yang paling selamat ini, kenapa yang paling selamat? Bukan pasti profit, bukan ya. Yang paling selamat ini adalah resiko yang paling terkecil, itu ya yang saya inginkan. Oke. Jadi jangan salah persepsi, yang paling selamat pasti entry itu pasti profit. Tidak, itu bukan kepastian. Karena trading, di saat kita trading itu adalah suatu kemungkinan yang akan terjadi. Nah, kemungkinan yang kita harapkan itu adalah kemungkinan resiko yang paling terkecil. Kita akan masuk, kita akan entry. Di situ kita nggak boleh takut, karena kita sudah punya teknikal. Kalaupun kita kena SL, ya nggak apa-apa, ya rumpah-rumpah saja. Tapi SL kita tuh tidak akan membuat kita untuk MC dalam waktu yang dekat. Oke, kita langsung saja cari setup TMT. Kita lihat di mana ada momentum mesti ada reentry. Di candle TF1 adalah TF acuan. Ingat, TF acuan adalah TF yang bila mana terjadi momentum sebaliknya, maka setup untuk kita entry di TF itu adalah gagal. TF pertama kita ambil TF H4, kita cari yaitu momentum. Oke, di sini ada momentum. Ketika ada momentum pasti ada re-entry. Re-entry cuma di MA low ini. Nah, kali ini kita akan menggabungkan dengan materi dari materi community, yaitu dengan memakai RSI, Relative Strength Index, yaitu kekuatan suatu market. Kuat tidaknya suatu market itu dibaca dari RSI ini. Nah, di sini kita ada RSI 7, RSI 14 dan RSI 30. Di mana RSI 7 lebih cepat daripada RSI 14 dan RSI 14 lebih cepat daripada RSI 30. Nah, cara membacanya gimana? Di sini ada level 68,10 dan 38,20. Jika RSI melebihi RSI 7 melebihi dari 6,810 ini menandakan untuk momentum buy. Dan jika RSI menembus 38,20, RSI 7 menembus RSI 38,20, itu menandakan momentum sell. Oke, bisa dipahami dari sini. Nah, untuk menggabungkannya seperti ini, kita menggunakan RSI ini sebagai konfirmasi di TF yang ketiga. TF pertama yaitu kita mendetek ada re-entry atau tidak. Kalau ada re-entry, maka kita wajib siaga di TF kedua dan TF pertama. Nah, oke. Ciri-cirinya untuk re-entry yaitu pasti ada momentum ya.
pasti ada momentum. Kedua, tidak bisa melewati MA low. Oke. Dan di sini terlihat RSI ini sudah ada momentum juga. Dan RSI 14 sudah di atas RSI 30 yang menandakan ini kita akan up. Ini sebenarnya adalah struktur pertama untuk up. Dan kita yakin atau tidaknya kita cek di TF kedua. Kalau di TF yang ke-1 adalah re-entry buy, ya kan? Berarti kita masuk di TF kedua, kita melihat dia akan masuk di zona buy. Di mana zona buy yaitu ada di mid BB dan low BB. Dan reject EMA 50. Nah, itu namanya zona buy. Dan kita lihat di TF yang kedua berarti ada di H1. Nah, di H1 dia akan masuk zona buy, mid BB dan low BB ini adalah zona buy. Nah, benar tidak ini akan membuat kenaikan atau malah ini nanti malah menjadi turun karena di satu ini dia membuat CSAK sell, pasti dia akan sell kan, namanya juga CSAK pasti ada momentum area sell. Nah, kita lihat di sini RSI ini dia sudah berada di bawah menandakan momentum untuk sell. Nah, kalau ada momentum pasti ada kenaikan kan. Nah, di situ kita bermainnya seperti itu. Biarkan di zona kedua ini RSI 7 melewati atau naik kembali ke atas 38,20 di level ini, menaiki ini. Nah, ini yang namanya setup bisa untung bisa ekstrim. Jadi jangan sampai salah prasangka ya. Makanya kita kalau kita bingung artinya kita tidak punya TF acuan. Makanya biar kita tidak bingung, kita harus punya TF acuan. Nah, TF acuannya adalah TF yang pertama yaitu H4. Gitu. Mode 1 monggo. Cuman kali ini kita membahas yang H4. Kalau yang kemarin kita sudah bahas di H1 dan 15 sebagai TF acuan ada di video yang sebelumnya. Oke. Nah, setelah kita lihat dia sudah berada di area sell RSI-nya. Dan di follow dan dilihat di sini ada di zona buy. Oke. Berarti TF yang satu adalah re-entry buy, TF kedua sudah berada di zona buy, tinggal kita konfirmasi di TF ketiga. Di TF ketiga, jika benar-benar ini terkonfirmasi, ini benar-benar valid, di TF ketiga dia akan membuat setup sebenarnya. Ada yang menamakan CB1, ada yang pakai CSAK buy, ada yang pakai Fibo. Dan kali ini kita akan membahas tentang caranya memakai RSI di TF ketiga untuk konfirmasi. Nah, di TF ketiga kita akan melihat berarti di TF ketiga kita turun di TF M15 sebagai TF ketiga. Nah, di TF ketiga hari kan ini kan ini adalah TF ketiga, dia malah bikin momentum. Nah, makanya kalau dia masih membuat momentum jangan entry dulu, kita akan mengkonfirmasi gitu loh, karena momentum buy ini nanti akan dibatalkan, momentum sell ini dia akan terbatalkan kalau terjadi momentum buy. Kalau kita mau sell boleh, tapi ada tekniknya juga. Di BBM bisa cek di TF acuan M15 sebagai TF satunya, cek di video sebelumnya sudah dibahas, tenang aja. Nah, kalau ini di TF ketiga kita kan tadi TF acuannya 4 ya kan, jadi jangan sampai kita terkecoh di M15
ada momentum sell, kita nge-sell apa gimana. Nah, karena terjadi momentum di TF ketiga, momentum sell, berarti dia di TF H4 akan membuat perjalanan re-entry ke area re-entry buy. Dia akan berjalan menuju ke MA low. Itulah perjalanan di TF 15. Makanya kita akan mengcounter di TF ketiga, yaitu counter trend di TF ketiga untuk mengkonfirmasi ada tidaknya re-entry buy di H4 gitu. Dan cara mengkonfirmasinya yaitu di RSI ini dia sudah berada di area momentum sell di bawah 38,20. Biarkan dia sampai menuju ke atas 68,810 ini, 68,10, yang menandakan apa? Dia ada momentum untuk buy. Nah, jadi di sini kita harus sabar. Di sini kita harus sabar. Jangan entry. Makanya kalau kita mau entry sebelum mau entry re-entry buy, kita cek di TF ketiga, dia belum ada konfirmasi RSI 7 berada di area momentum buy. Kita masih ada di sini, kita ambil buy, kita akan bingung, kita akan kena sideways di sini, atau mungkin kita akan ke floating lagi di sini, kita ambil buy di sini, kita ke floating. Karena apa? Tidak ada konfirmasi RSI 7 di atas 68,10 ini. Itu. Nah, makanya terjadi floating. Makanya setelah kita melihat ada konfirmasi melebihi 68,10, oh ini akan momentum buy, konfirmasi valid, entry di mana? Entry di MA low untuk buy. Jangan sampai ditinggalkan dan sampai kita oh ini udah momentum buy valid langsung nge-buy, mati kita. Tetap menunggu di MA low. Di sini kita akan mendapat harga yang paling baik dan paling selamat. Maksud selamat apa? Kembali tadi, resikonya paling kecil. Bukan pasti profit, bukan, tapi resikonya paling kecil. Kita punya resiko di sini kurang lebih 300 sampai 500 pip. Kalau ini misalnya ketembus ini, ya walau yang biarkan saja gitu loh. Kita resikonya kecil, nggak sampai MC. Kalau misalnya kena SL gini, kita nggak sampai MC gitu loh. Asalkan kita jaga lot, punya manajemen yang bagus, insya Allah trading kita akan profit. Ini trading cuma masalah probabilitas gitu loh, benar dan salah gitu. Kalau kita probabilitas punya teknik yang probabilitas tinggi dengan kebenaran yang sangat banyak daripada salahnya, ya insya Allah kita akan menuju ke berhasilan dalam suatu trading ini. Tapi kalau teknik kita yang kita pakai, yang kita terapkan lebih banyak salahnya, ya jangan harap untuk sukses dalam trading. Seperti itu aja. Kita sudah baik dalam analisa teknikal, kita sudah kasih SL dan STP, tapi kita gonta-ganti, kita turunkan SL, kita turunkan TP di saat kita entry, itu yang bikin mengacaukan sesuatu sistem. Kalau kita sudah buat sistem, jangan dikacaukan di tengah jalan. Itu kalau kita sudah punya bisnis, kita punya SOP bisnis, jangan pernah digonta-ganti di tengah jalan. Bisnis itu nanti akan ya amburadul lah gitu loh. Makanya forex adalah suatu ketidakpastian, tapi kita bisa membuat kepastian itu, ketidakpastian itu menjadi pasti, tergantung diri Anda sendiri. Oke, itu adalah cara untuk entry menggunakan RSI. Konfirmasi ada, kita entry di tunggu entry di MA low M15. Oke, cukup paham? Kita sama-sama belajar, dan terima kasih untuk guru-guru saya telah mengajari. Ini adalah menurut pandangan saya, menurut pemahaman saya. Semoga kalau bisa menjadi
pembelajaran bagi Anda. Saya sangat bersyukur, tapi ini khususnya untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.